杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini pulau itu berantakan dan banyak orang bergegas ke satu arah, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan sedang mengejar mereka di belakang mereka. Tawar! Segera terdengar suara ledakan keras sehingga Yangke hampir goyah. Kemudian ada suara klik dari ruang rahasia di belakangnya, dan itu langsung berubah menjadi reruntuhan di bawah gelombang udara yang keras. Yangke melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak musuh sama sekali. Dia dengan cepat melepaskan kesadarannya dan mendeteksi aura di langit tidak jauh, yang membuatnya sangat terkejut. Dia mengangkat matanya dan melihat ke sana, kemudian dia melihat di langit di sana. Pedang raksasa sepanjang 100 kaki menebas dari langit, menghancurkan langit dan bumi, hampir mengoyak ruang. Pedang Suantian? Yangke tampak galak, dan dia segera menyadari bahwa ini adalah salah satu dari keterampilan 9 Dewa Surga. Dia juga menerima warisan jurus ini dari Anling-er dan bahkan menggunakannya. Namun pedang Suantian yang dia gunakan adalah keterampilan jiwa dewa, sedangkan jurus di depannya adalah keterampilan bela diri yang diringkas dari esensi jati. Jadi sifat dan kekuatannya sangat berbeda. Pedang raksasa itu jatuh dan sebuah pulau terbelah menjadi 2 bagian. Yangke menyipitkan matanya dan menatap sosok cantik di kehampaan, karena pedang Suantian ditampilkan oleh wanita ini juga sangat kuat. Penampilan wanita ini mengenakan pakaian putih bersih dengan wajah cantik dan sosok anggun. Aura di tubuhnya agak mirip dengan Anling-er. Keduanya memiliki perasaan mulia dan suci. Namun selain itu ada juga aura kematian yang samar. Tampaknya vitalitasnya telah hilang dan dia tidak lebih dari mayat berjalan saat ini. Melihat pemandangan itu, Yangke merasa ngeri tanpa alasan. Pedang Suantian yang besar dipegang di tangan kecil wanita ini, seperti memotong kue beras. Dengan beberapa pukulan biasa, seluruh pulau tidak jauh dari sana hancur berkeping-keping dan langsung tenggelam ke laut. Orang-orang di pulau itu di bawah serangan yang mengerikan dan tekanan tirani, bahkan tidak dapat berpikir untuk melawan. Dan mereka menderita banyak korban, sehingga air laut yang biru berubah menjadi merah cerah dalam sekejap, sehingga terlihat sangat menakutkan. Wanita itu mengambil satu langkah ke depan dan mencapai langit di atas pulau terdekat. Terus mengayunkan pedang Suantian di tangannya. Dalam sekejap pulau lain hancur dan hanya dalam waktu 10 nafas, 3 pulau hancur di tangannya. Pada saat ini kepala Yangke dipenuhi rasa takut. Melihat kemarahan yang tidak disebutkan namanya, wanita ini akan menghantarkan pulau tempat dia berada. Dia tidak lagi berani untuk tetap di tempatnya. Dia dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya dan melompat mundur. Namun gerakannya sepertinya menarik perhatian wanita itu. Nah, seberkas cahaya melesat dari sana, seperti ular bertaring, mendekati Yangke dengan sangat cepat. Pengunci Yutian! Yangke terkejut dan akhirnya memutuskan membawa wanita ini pasti berasal dari Tanah Suci 9 Surga. Dan kemungkinan besar adalah sosok tingkat tinggi yang membuat Yangke semakin gelisah. Adalah kultivasi lawannya. Wanita misterius ini jelas merupakan orang kuat di alam suci, dan sekarang kunci Yutian mengejar di belakangnya sangat cepat. Dengan energi aslinya yang begitu kaya dan murni, sehingga Yangke tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Tidak berani ragu, sayap angin guntur terbuka dengan suara gemuruh, dan kecepatan Yangke tiba-tiba meningkat beberapa tingkat. Kemudian menghilang di tempatnya seperti sambaran petir. Sehingga saat kunci Yutian datang, tetapi hanya bayangan Yangke yang tertinggal setelah bergerak cepat. Dari kejauhan, mata indah wanita itu menatap punggung Yangke. Tampaknya ada ekspresi mencurigakan di wajah cantiknya. Kemudian tubuh halusnya bergoyang dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia tidak jauh di belakang Yangke.
merasakan niat membunuh dan hawa dingin di belakangnya. Rambut Yangke berdiri tegak. Sebelum dia bisa bergerak, dia menghilang dari tempatnya lagi. Pada saat yang sama, dia buru-buru mengatur nafas dan diam-diam menyapu ke satu arah. Wanita itu berhenti di udara, memiringkan kepalanya dan memutar matanya. Kemudian dia menemukan posisi Yangke dengan sangat akurat. Namun meskipun dia menemukan Yangke, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, dia melihat ke arah lain. Alisnya sedikit berkerut dan ekspresinya tampak sedikit menyakitkan. Sekarang Yangke kesal. Dia benar-benar tidak tahu mengapa wanita sekuat itu mengincarnya. Tapi Anling-er harus tahu sesuatu. Jadi yang paling penting sekarang adalah dia harus menemukan wanita Anling-er dengan cepat untuk menanyakan jawabannya. Di depan istana, orang-orang kuat dari Tanah Suci 9 Surga berkumpul di sini, memandang dengan putus asa. Pada wanita yang berdiri di langit memandang ke arah ini. "Bibi Nan!" teriak Anling-er, tubuhnya yang halus bergetar, dan air mata yang besar tiba-tiba mengalir dari matanya yang indah. "Bibi Suci Nan, ada di sini. Mungkinkah Tuan Suci telah meninggal?" Bibir Qianning bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Saat beberapa orang sedang berbicara, Yangke telah tiba dan langsung menuju Anling-er. Kemudian dia memberikan kening padanya. Anling-er menangis begitu keras sehingga dia melirik Yangke dan berkata dengan cemas, "Mengapa Anda di sini? Mengapa Anda masih tidak mau pergi?" "Saya tidak bisa pergi." Yangke menggelengkan kepalanya pelan dengan wajah cemberut. "Wanita itu memiliki pemikiran spiritual yang terkunci pada saya." "Hah?" Seorang Ling-er menutup mulutnya, matanya yang indah bergetar dan dia memandang Yangke dengan simpati. "Siapa dia? Kenapa dia mengincar saya? Apakah itu ada hubungan dengan Anda?" Yangke tampak kesal dan menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut. "Apakah Anda orang yang naik perahu sebelumnya?" Qianning melirik Yangke dengan ekspresi jelek. Orang-orang di Tanah Suci 9 Surga sudah menderita sakit kepala dan ketidaknyamanan karena perubahan seperti itu. Tapi Yangke tiba-tiba muncul di sini. Qianning terus menanyainya, dan kemarahan Qianning tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda meledak. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi, di mana Anda bisa berbicara di sini?" Saat dia berbicara, ledakan energi jahat tiba-tiba meledak ke arah Yangke. Namun Yangke memiliki wajah yang dingin, tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatannya dan membubarkan serangan Qianning dengan jentikan tangannya. Tubuhnya tidak bergerak dengan wajah tenang. "Hah?" Qianning terkejut dan memandang Yangke dari atas ke bawah, seolah dia tidak menyangka bahwa pria yang tidak terlihat seperti ini sebenarnya bisa menangkis serangannya dengan mudah. "Saya tidak berniat menjadi musuh Anda. Sekarang saya hanya ingin mencari tahu mengapa wanita itu mengincar saya." Yangke terlihat tidak sabar dan menatap Qianning dengan dingin, mengungkapkan posisi dan sikapnya. "Paman Qian." Anling-er mengangkat tangannya untuk menghentikan kegelisahan Qianning, memandang Yangke dan tersenyum pahit. "Anda memintanya ketika Anda menjadi sasaran. Apa yang terjadi?" tanya Yangke dengan bingung. "Mungkin karena Anda telah mempelajari keterampilan Dewa 9 Surga," kata Anling-er. Begitu pernyataan ini keluar, ekspresi beberapa ahli alam transenden di Tanah Suci 9 Surga berubah drastis. Mereka menatap Yangke dengan tatapan kosong, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. "Dia? Bagaimana dia mempelajari keterampilan ilahi 9 Surga?" Karena hanya tokoh dengan peringkat tertinggi di Tanah Suci yang memenuhi syarat untuk mempelajari keterampilan Dewa 9 Surga. Bahkan Qianning belum pernah mempelajarinya. "Anda sedang mencari kematian." Ekspresi Yangke tiba-tiba menjadi ganas. Dia tidak menyangka di depan begitu banyak orang, Anling-er akan mengungkap rahasia yang begitu mengerikan. Begitu rahasia ini terungkap, dia harus berdiri di seberang Tanah Suci 9 Surga. "Apa bedanya?" Anling-er tersenyum pahit. "Lagi pula kita semua akan mati, jadi tidak masalah jika saya memberitahu mereka." "Nona, apa yang terjadi?" Qianning bertanya dengan tergesa-gesa. Wajahnya terkejut dan curiga, dan jelas dia sudah menebak di dalam hatinya.
Seperti yang Anda pikirkan. Anling-er menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan lembut, pria di depan Anda telah lulus ujian saya dan menguasai 3 keterampilan sihir 9 surga sekaligus. Semua orang memasang ekspresi tercengang dan mata mereka juga hampir melotot, sehingga terjadi keheningan beberapa saat. Qianning sepertinya baru saja sadar kembali dan berkata dengan susah payah, kalau begitu, bukankah dia akan menjadi calon yang sempurna untuk Tuan Suci? Tidak buruk. Anling-er sedikit mengangguk. Ekspresi Qianning dan yang lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka melihat Yang Ke, dan mereka menjadi penuh hormat dan penuh harap. Tapi sekarang sudah terlambat. Bibi Nan sudah menemukan jalannya ke sini. Anling-er tersenyum pahit. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Qianning dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Saya tidak peduli apakah Anda adalah gadis suci atau bukan. Anda harus menjelaskan masalah ini kepada saya. Siapa wanita itu? Anda harus mengenalnya, kan? Yang Ke untuk sementara waktu menekan niat membunuh di dalam hatinya, menunjuk wanita yang berdiri di udara, memandang dengan dingin ke sini. Anling-er telah mengungkap rahasianya dan tidak ada gunanya meminta pertanggungjawabannya sekarang. Yang Ke hanya ingin memahami siapa wanita yang tiba-tiba ingin membunuhnya dan mengapa dia menghancurkan kehidupan orang-orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan juga akan pikiran dewa terkunci pada diri sendiri. Itu Bibi Nan. Anling-er menjawab dan lembut. Bibi Nan? Dia adalah satu-satunya orang suci yang tersisa dari generasi ini di Tanah Suci. Yang Ke tercengang, terkejut sejenak, dan berkata dengan heran, apakah ada pertikaian internal di Tanah Suci 9 surga Anda? Mengapa orang-orang suci dari generasi sebelumnya memusuhi Anda? Anling-er menggelengkan kepalanya karena kesakitan. Bibi Nan sangat baik pada saya. Bagaimana bisa terjadi perselisihan internal? Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan pada Anda? Apa? Tanya Yang Ke dengan bingung. Sebagai gadis suci dari Tanah Suci 9 surga, saya tidak akan membunuh siapapun selama hidup saya. Apa hubungannya dengan situasi saat ini? Yang Ke bingung. Ini hanya paruh pertama kalimat, dan ada setengah kalimat lagi setelahnya. Suara Anling-er sedikit bergetar, menunjukkan kepanikan di hatinya, dan dia bergumam. Jika saya membunuh satu orang selama hidup saya akan membantai jutaan orang setelah kematian saya. Ekspresi Yang Ke suram, dan dia mengerutkan kening dan berkata, apa artinya ini? Orang suci di Tanah Suci tidak akan membunuh makhluk hidup apapun selama hidupnya, tetapi begitu dia meninggal, dan tubuhnya tidak hancur pada waktunya, dia akan jatuh ke jalan sura dan membunuh semua makhluk yang dapat merasakan jalan tersebut. Dan ini mungkin kekurangan dari metode yang kita praktekkan. Anling-er menarik nafas lembut. Jadi, setelah setiap orang suci meninggal, tubuhnya akan segera dibakar untuk menghindari situasi seperti ini. Sebelum kita berangkat, Nenek Nan baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba dia menjadi seperti ini sekarang? Yang Ke tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran dia merasakan aura kematian yang samar pada wanita itu. Dilihat dari apa yang dia katakan, Anling-er orang suci sebelumnya bernama Bibi Nan seharusnya sudah mati. Lagi pula, bukannya Yang Ke belum pernah melihat orang mati bergerak. Dan orang yang membawa peti mati adalah orang mati yang masih hidup. Dia telah mati entah sudah berapa tahun, tapi masih ada obsesi di hatinya. Budidaya tirani dan obsesinya mendukungnya. Bahkan setelah kematiannya, dia telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menemukan penyelamat klan iblis kuno. Dengan cara ini, Bibi Nan ini juga harus memiliki obsesi di dalam hatinya dan menjadi sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan dapat mendukung tindakannya. Bibi Nan dan Tuan Suci memiliki pikiran yang sama. Mungkin karena Tuan Suci jatuh, Bibi Nan juga telah. Qianning menghela nafas berat. Apa yang Anda lakukan di Tanah Suci 9 surga? Bagaimana orang berbahaya seperti itu bisa dilepaskan? Yang Ke sangat marah, menjadi sasaran orang kuat yang telah masuki alam suci.
Dan suasana hatinya secara alami juga tidak terlalu baik. Apakah ada gunanya mengatakan ini sekarang? Anlinger melototinya. Karena berlatih teknik yang sama, Nenek Nan telah menemukan saya. Jika orang-orang di pulau terdekat tidak bisa menolaknya, saya khawatir mereka semua akan dibunuh. Jika dia ingin mati, setelah membunuh saya, dia akan mengejar ketiga saudara perempuan saya. Selama kami dihancurkan, dia akan berhenti membunuh. Sebelum itu, makhluk hidup apapun yang dia temui akan diperlakukan sebagai musuh. Sekarang, orang yang paling kuat di kepulauan terdekat hanyalah Qianing. Dia berada di alam transenden tingkat ketiga, namun dia tidak dapat melawan orang suci generasi sebelumnya yang telah masuki alam suci. Tidak peduli apa, tidak ada yang bisa terjadi pada nona muda dan calon tuan suci. Qianing tiba-tiba menjadi tegas dan memandang Yang Ke dengan sungguh-sungguh. Adik, meskipun Anda belum masuki tanah suci karena Anda telah melalui ujian nona muda, maka cepat atau lambat Anda akan menjadi penguasa tanah suci. Tolong bawa nona dan pergi secepatnya, jika tidak kita tidak dapat melakukan apapun. Selama Anda dan nona selamat, akan melindungi keselamatan Anda dengan kematian. Namun, Yang Ke tampak acuh tak acuh. Meskipun kata-kata Qianing menyentuhnya, tidak mungkin dia bisa menjadi penguasa suci tanah suci 9 surga. Jadi Qianing benar-benar memainkan piano untuk seekor sapi. Kalian berdua, cepat pergi. Kami akan bertahan di sini sebentar. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Yang Ke mendengus dingin. Anda meminta kematian Anda sendiri. Selain itu, tidak ada tempat bagi saya dan dia untuk melarikan diri. Sebelum dia selesai berbicara, mata Yang Ke tiba-tiba berbinar, dan dia teringat suatu kemungkinan. Melihat lokasi tertentu di laut di kejauhan, Anlinger sepertinya juga memikirkannya, dan dengan melirik Yang Ke, keduanya bisa melihat apa yang ada dalam pikiran masing-masing. Sementara beberapa orang yang sedang berbicara, Bibi Nan di langit telah memperhatikan dengan mata dingin. Tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, dan wajahnya juga memancarkan ekspresi ragu-ragu untuk mengambil tindakan saat ini. Tetapi juga jelas bahwa itu tidak akan bertahan lama, dan niat membunuh yang dingin secara bertahap merembes keluar dari tubuhnya. Adik kecil, tidak apa-apa jika Anda mati. Jika Anda bisa bertahan, silakan pergi ke Tanah Suci untuk mengambil alih posisi Tuan Suci, karena Tanah Suci tidak mungkin tanpa pemilik selama sehari. Sambil menepuk bahu Yang Ke dengan keras, Qianing memperingatkan dengan nada serius. Namun Yang Ke hanya terdiam. Ayo pergi, lari sejauh yang Anda bisa. Qianing menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan menatap Bibi Nan di langit. Namun ekspresi pihak lain terus berubah. Lambat laun, keganasan dan kekerasan menggantikan keraguan-raguan sebelumnya. Kemudian niat membunuh meluap, dan pulau-pulau di luar tiba-tiba menjadi seperti hantu dan hantu. Jadi Yang Ke tidak berani ragu dan meraih Anlinger. Sayap angin dan guntur di belakangnya menyebar dan terbang seperti kilat. Saat mereka bergerak, Bibi Nan melambaikan tangannya dan serangan datang seperti hujan lebat. Qianing memimpin beberapa ahli dari Tanah Suci 9 Surga untuk menyambutnya dengan ekspresi serius. Paman Qian dan yang lainnya. Anlinger berbalik dan berkata dengan penuh ketakutan. Mereka sudah mati. Yang Ke tampak serius dan jika dia bergerak sedikit lebih cepat, dia membawa Anlinger ke laut dalam waktu kurang dari beberapa saat. Energi sebenarnya keluar dari tubuhnya, membungkus mereka berdua dan dengan cepat tenggelam ke air laut. Saat tenggelam, Yang Ke meluangkan waktu sejenak untuk melihat ke atas. Tepat pada waktunya untuk melihat Qianing dan yang lainnya meledak menjadi kabut darah di udara. Di bawah serangan Bibi Nan, mereka tidak bisa menantikan nafas sama sekali. Setelah membunuh Qianing dan yang lainnya, Bibi Nan masih menolak untuk menyerah. Dia melambaikan pedang Xuantian di tangannya. Pulau tempat Qianing dan yang lainnya berada sebelumnya segera hancur, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Saat berikutnya, pedang Xuantian yang besar dilempar oleh Bibi Nan. Dengan momentum yang kuat, pedang itu menerobos penghalang air laut,
dan mengejar Yang Ke dan Anling Er. Yang Ke merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Energi sejatinya melonjak hebat dan kecepatannya telah meningkat hingga ekstrim, tetapi dia sepertinya masih tidak bisa menyingkirkannya. Pedang raksasa itu mendorong ke depan di air laut tanpa halangan apapun, dan air laut yang biru tua langsung pecah menjadi dua. Melihat ke atas di air laut biru, pedang besar yang memancarkan fluktuasi energi yang mengejutkan dan mengikuti sepanjang jalan. Dan niat membunuh yang dingin ini membuat Yang Ke merinding di sekujur tubuhnya. Di balik pedang raksasa itu, Yang Ke samar-samar melihat jejak orang suci generasi sebelumnya, karena dia benar-benar mengejar mereka. Sepertinya dia akan membuat Yang Ke dan Anling Er mati. Saat menyelam, Yang Ke buru-buru berbisik di telinga Anling Er. Jika Anda ingin bertahan hidup, lakukan yang terbaik. Tidak ada waktu untuk membuat Anda sedih sekarang. Mendengar ini, Anling Er mengangguk dengan cepat, mengeluarkan aliran energi sejati dan menuangkannya ke tubuh Yang Ke. Dalam sekejap, Yang Ke merasakan energi sejatinya mengalir semakin cepat. Teknik rahasia yang dipraktikkan oleh Tanah Suci 9 Surga dapat memungkinkan Yang Ke meningkatkan efektivitas tempurnya dalam waktu singkat. Itulah sebabnya dia membawa Anling Er bersamanya saat dia melarikan diri. Segera energi sebenarnya meledak dan pedang Suantian yang juga merupakan keterampilan Dewa 9 Surga juga bersinar di tangan Yang Ke. Namun bahkan dengan restu Anling Er, Yang Ke hanya bisa menciptakan pedang Suantian yang panjangnya lebih dari 10 kaki, yang jauh berbeda dari milik Bibi Nan. Kedua keterampilan ilahi 9 surga bergegas menuju satu sama lain ke arah yang berlawanan dan bertabrakan satu sama lain. Setelah beberapa saat, di bawah suara teredam yang besar terdengar, pedang Suantian Yang Ke langsung berubah menjadi bubuk, sehingga air laut di sekitarnya melonjak dan terengah-engah, dan kekuatan umpan balik mendorong Yang Ke dan Anling Er ke bawah. Saat ini, sosok Bibi Nan tampak terhalang sejenak, namun tak lama kemudian dia mengejarnya lagi. Apa kelemahan 9 orang suci surga Anda? Yang Ke bertanya dengan cemas. Tidak ada kelemahan, kecuali saya lebih kuat darinya. Tapi saya bisa mencoba untuk melihat apakah saya bisa menghentikannya untuk sementara waktu. Anling Er menggertakkan gigi dan membiarkan Yang Ke memeluknya dan jatuh. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Semburan kekuatan spiritual mengalir menuju Bibi Nan. Yang Ke diam-diam mendengar suara balada yang sepertinya datang dari lubuk jiwa orang-orang. Di bawah lagu tersebut, orang-orang menjadi malas dan santai. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, Yang Ke tidak berani gegabah, dan diam-diam merasa bahwa keterampilan jiwa dewa ini harusnya agak mirip dengan yang digunakan oleh Anling Er di pengadilan perang dewa. Semuanya memiliki efek menenangkan saraf dan menenangkan pikiran. Meskipun Bibi Suci Nan sekarang sudah meninggal, tetapi sebuah obsesi mendukung tindakannya. Menggunakan keterampilan jiwa dewa untuk menghadapinya tidak dilakukan lagi. Adalah hal yang benar untuk dilakukan. Benar saja, gerakan Bibi Nan terpengaruh dan kecepatannya menjadi lebih lambat. Terlebih lagi fluktuasi energi aslinya sangat tidak stabil dan dia merasa seperti sedang menderita. Itu dia. Yang Ke menjadi energik. Selama Anling Er bisa menunda wanita yang telah masuki alam suci ini, dia pasti akan melarikan diri. Saya tidak bisa bertahan lama. Wajah cantik Anling Er menjadi pucat dan dia berkata dengan lembut. Yang Ke menoleh dan melihat sekeliling, kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa dia juga terlihat kesakitan. Dan tiba-tiba dia mengerti bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia dapat menggunakan keterampilan jiwa dewa untuk menghadapi orang-orang seperti Bibi Nan. Dan pasti akan ada reaksi balik yang tidak sedikit. Sekarang, Yang Ke tampak serius. Saat melarikan diri, dia memikirkan bagaimana cara menunda waktu. Meskipun ada banyak metode yang bisa dia gunakan sekarang, tetapi kesenjangan antara kekuatan dan kultivasinya terlalu besar. Dan metode konvensional tidak akan berhasil. Pengadilan perang dewa mungkin berguna, bagaimanapun juga ini adalah harta rahasia tingkat suci. Tapi begitu digunakan, jiwa Yang Ke sendiri juga akan terseret ke ruang putih dalam pertarungan spiritual dengan Bibi Nan di tempat seperti itu. Dia tidak yakin akan kemenangan.
Mata iblis penghancur dunia juga sangat kuat, tapi jika kesadaran Bibi Nan tidak mengalir ke lautan kesadarannya, mata iblis penghancur dunia tidak akan berguna. Selain memurnikan energi jiwa yang menerobos lautan kesadaran Yangke, dia hanya dapat menyerap jiwa pejuang setelah kematiannya. Dengan cara ini, Bibi Nan tidak dianggap sebagai orang mati dalam arti sempit. Jika tidak, mata iblis penghancur dunia sudah mulai berlaku. Setelah banyak pertimbangan dan tidak ada solusi, dan Yangke merasa cemas. Pada saat ini, lagu yang mengiang-ngiang di telinganya tiba-tiba berhenti. Pada saat lagu itu terputus, Anling-er memuntahkan seteguk kabut darah, dan tubuhnya yang halus jatuh lemas ke pelukan Yangke. Terengah-engah dan terlihat lemah. Tanpa kendali Anling-er, Bibi Sujinan melanjutkan kecepatan sebelumnya, sehingga semakin dekat dengan Yangke. Untungnya, pedang Xuantian yang besar telah menghilang dan dia masih aman sampai dia mendekati jarak tertentu. Sekarang posisi menyelam semakin dalam dan binatang laut serta ikan laut yang tak terhitung jumlahnya berenang di sebelahnya. Tetapi Yangke tidak peduli sama sekali. Di sisi lain, Bibi Nan seperti yang dikatakan Anling-er membunuh semua makhluk hidup kemanapun dia pergi. Semua binatang laut dan ikan laut menderita satu demi satu dan semuanya dibunuh. Meskipun tidak membutuhkan banyak usaha untuk membunuh makhluk-makhluk ini, hal itu juga sedikit memperlambat pengejaran Bibi Nan. Yangke tidak pernah merasakan waktu berlalu begitu lambat. Dikejar dari belakang oleh orang kuat yang telah masuki alam suci, seperti belatung Tarsal, dan nyawanya akan terancam setiap saat. Ketika cahaya warna-warni dari kelompok karang melintas di bawah, Yangke merasa terkejut dan berbisik. Kita hampir sampai. Mendengar ini, Anling-er membuka matanya dan bertanya dengan lemah. Sudah waktunya. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Paling tidak, jika saya mati nanti, saya harus tahu di pelukan siapa saya akan mati. Yangke bertahan kening. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa struktur kepala wanita ini. Jadi dia menanyakan pertanyaan yang membosankan. Namun kali ini dia tidak ragu-ragu lagi, melainkan menyebutkan nama aslinya. Anling-er merujutkan bibirnya dan tersenyum sedih. Kalau begitu, jika Anda bisa selamat, maukah Anda mengikuti saya kembali ke Tanah Suci? Pergilah. Yangke menolak begitu saja. Jika Anda terus mengomeli saya, maka saya akan meninggalkan Anda di sini. Pria tak berperasaan. Saat dia berbicara, keduanya sampai di penghalang reruntuhan kuno, dan Yangke langsung menyerbu masuk. Lapisan riak muncul di penghalang yang tidak menghalanginya sedikit pun. Setelah masuki penghalang dan tidak lagi terhalang oleh air laut, kecepatan Yangke akhirnya pulih. Sayap angin dan guntur di belakangnya meledak dengan kekuatan angin dan guntur, menuju ke tempat yang mereka temukan sebelumnya. Terowongan kosong. Dan bergegas menuju posisi itu dan meninggalkan banyak bayangan di sepanjang jalan yang saling bertumpukan. Melihatnya sepertinya ada Yangke dan Anling-er yang tak terhitung jumlahnya dan kurang dari 10 nafas. Setelah mereka berdua bergegas ke penghalang, Bibi Nan juga menyerbu masuk. Tubuh halusnya sudah jauh dalam sekejap dan kecepatannya hanya lebih cepat dari Yangke. Di bawah keagungan yang menakutkan, Yangke hanya bisa melarikan diri dan tidak berniat melawannya. Saat mereka terus maju, energi atribut yang keluar dari terowongan kosong menjadi semakin kuat, yang juga berarti keduanya semakin dekat dengan tempat di mana terowongan kosong berada. Yangke menggertakkan gigi dan tidak berani bersantai sama sekali. Tiba-tiba suara ledakan energi sejati datang dari belakang, yang membuat ekspresi Yangke berubah. Mengetahui bahwa Bibi Nan sedang melakukan gerakan lain, dia segera menjadi sangat waspada dan memperhatikan gerakan di sekitarnya. Di depannya, benda aneh seperti jaring besar muncul, berfungsi sebagai tundung. Jaring Lutian! Anling-er berseru. Cepat dan hindari. Begitu Anda terkena jaring ini, bahkan jiwa Anda pun tidak bisa melarikan diri. Mengapa dia perlu mengingatkannya? Meskipun Yangke tidak begitu memahami pentingnya keterampilan magis ini, dia masih dianggap sebagai orang dengan pengalaman tempur yang kaya. Tentu saja dia sudah berbalik untuk menghindari jangkauan jaringan Lutian. Satu gerakan melesat, dan fluktuasi energi mengejutkan lainnya datang dari belakang. Di langit, tangan batu giok yang tampaknya telah diperbesar ribuan kali,
Perlahan-lahan bayangan tangan besar itu tercetak di mata Yangke, sehingga membuatnya memiliki ilusi bahwa seluruh dunia ditutupi tangan besar itu. Sekarang tidak ada jalan keluar dan tidak ada penghindaran, yang ada hanya kegelapan di hadapan Yangke, seolah-olah tidak ada cahaya. Tangan yang menutupi langit. Gumam Anlinger, wajahnya menjadi pucat, senyuman suram muncul di sudut mulutnya. Matanya yang indah perlahan tertutup, seolah dia merasa tidak bisa melarikan diri sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi, kali ini dia akhirnya akan mati di sini. Jadilah iblis. Gumaman merendah Yangke tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya dunia bergetar dan energi iblis yang sangat kejam tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Energi iblis berubah menjadi garis iblis dan tercetak di dalam daging dan darah Yangke. Kemudian kekuatan ki dan darah menjadi sangat melonjak dan momentumnya sendiri meningkat pesat. Anlinger tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya yang halus bergetar dan dia memandang dengan bodohnya ke arah pria di sebelahnya yang memeluknya dan tidak pernah melepaskannya. Dengan ekspresi tidak percaya di matanya yang indah, pada saat ini dia menyadari bahwa Yangke tampak seperti orang yang berbeda, penuh dengan perasaan jahat, berdarah dan kejam, tetapi lebih dapat diandalkan dari sebelumnya. Tubuh agung itu bagaikan gunung agung, tak bergerak meski diterpa angin dan hujan. Gunung agung ini menerobos blokade tangan pelindung langit dan menemukan satu-satunya secercah kehidupan. Sebelum serangan dahsyat itu membawa secercah cahaya. Duar! Di reruntuhan kuno, banyak rumah runtuh dan gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang berpusat pada posisi Yangke. Tiba-tiba meledak dan menyebar ke segala arah, mengalir keluar dari tepi reruntuhan dan arus bawah air laut melonjak. Yangke mengerang dan menjadi pucat. Anlinger juga merasakan kelembapan di wajahnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk menyekanya dan terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah darah yang mengalir dari sudut mulut Yangke. Dia jelas tidak sepenuhnya menghindari pukulan dari tangan pelindung langit tadi, tapi meski begitu, dia tetap berdiri. Sialan! Yangke mengutuk dengan suara rendah dan dengan cepat melarikan diri dari tempat itu sambil melirik perutnya. Mengikuti tatapannya, Anlinger tampak curiga, mau tidak mau menutup mulutnya dan berkata dengan suara rendah, "Tombak pembunuh Tian." Di perut Yangke, tombak dewa dengan cahaya berkedip-kedip telah dimasukkan di beberapa titik. Tombak dewa ini juga merupakan salah satu keterampilan Dewa Sembilan Surga. Dalam kekacauan dan keterkejutan, tidak hanya Anlinger yang tidak terkena dampaknya, bahkan Yangke tidak bisa menghindarinya, dan tubuhnya langsung ditembus. Saat ini, darah mewarnai pakaiannya menjadi merah, dan jika Anda perhatikan lebih dekat, masih ada cahaya keemasan yang samar. Anlinger tiba-tiba mulai menangis, merasa kali ini benar-benar tidak ada harapan. Dia mengetahui kekuatan keterampilan Dewa Sembilan Surga lebih baik daripada orang lain. Belum lagi itu dilakukan oleh bibi suci Nan, dan dia tidak menahan diri sama sekali. Tidak peduli betapa berbedanya Yangke, jika dia ditembus oleh sebuah serangan, semua organ dalamnya mungkin telah berubah menjadi bubuk, dan kematian tidaklah jauh lagi. Alasan mengapa dia tidak jatuh dan masih berlari kencang, mungkin karena dia masih memiliki nafas terakhirnya. Memikirkan hal ini, Anlinger merasa bersalah dan meminta maaf. Sekarang, Anlinger merasa bahwa jika dia tidak menembakkan keterampilan jiwa dewa ke Yangke secara tiba-tiba, di pengadilan perang dewa, saya khawatir dia tidak akan memahami keterampilan ilahi Sembilan Surga. Jika dia tidak memahaminya, keterampilan Dewa Sembilan Surga, dia tidak akan dikunci oleh bibi Nan. Memikirkan hal ini, dia secara alami diliputi rasa bersalah, dan dia merasa bahwa dia telah menyebabkan Yangke akan mati muda. Sialan, Anda harus mengajari saya gerakan-gerakan ini. Kalau tidak, saya akan menderita kerugian besar kali ini. Wajah Yangke sepucat kertas, dan dia berkata dengan cemas, sambil menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Jelas dia tidak menyangka bahwa tombak penghancur surga bahkan dapat menembus tubuhnya sendiri. Setelah menggunakan kepemilikan iblis, tubuh fisik Yangke menjadi sangat kuat.
Itu adalah tubuh yang bahkan dapat menahan badai langit berbintang, tetapi masih tidak bisa menghentikan langkah membunuh Bibi Nan, yang menunjukkan betapa kuatnya gerakan ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.